Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction Bang Rai series, yaitu grup Scarlet part 7-nya. Sampai dengan part 6 kemarin kita belum diperlihatkan gimana sosok grup Scarlet itu. Dan apakah ya, seperti ada yang komentar kemarin, apakah grup Scarlet nanti akan membuat aliansi ya dengan grupnya Sire? Ya, itu akan menjadi tanda tanya besar bre. Kalau melihat dari sikap dan perlakuan grup Scarlet yang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya kayaknya agaknya mustahil. Tapi kita juga nggak bisa tebak segitunya. Ya, kita lihat aja nanti lah pokoknya ya. Oke, daripada penasaran gimana kelanjutannya, langsung aja kita ke channel Bang Rai series. Let's go. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah, Masjid Official. Bakar peri jadinya jiwa. Nah bre ya, sekarang kita udah berada di channel Bang Rai series. Seperti biasa sebelum nonton, jangan lupa untuk di subscribe channel Bang Rai seriesnya dan juga Masjid Official ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Yang sabar ya. Oke, dan langsung aja bre ya, kita belai. Pening dulu bre. Jalan gelap tanpa cahaya, langkahku retak tapi tak menyerah. Dunia bilang aku takkan bisa, tapi api ini terus membara. Bayangan masa lalu menghantui, luka jadi saksi perjuangan ini. Tak ada jalan untuk kembali, ini takdir yang kupilih sendiri. Dengar detak jantungku berteriak melawan dunia yang menjerat. Takkan tumbang. Nah, mari kita Harus lihat. menyerang Safir lebih dulu. Apalagi Ini berat kita tidak banget tahu misi mereka berikutnya siapa kayaknya, anggota bre. kelompok Safir. Apa ada kemungkinan kalau kita ajak kerjasama kelompok yang lu maksud itu, Dio? Semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu Wah, kan. boleh juga tuh. Bisa aja ya, bisa Siapa juga tahu enggak. mereka bisa menjadi aliansi kita. Wah, ide bagus. Ngomong-ngomong, apa kelompok yang lu maksud itu, Dio? Mereka adalah kelompok wanita bernama Scarlet. Scarlet. Bakso mantap. Pul. Mantap pu. Scarlet. Itu nama kelompok kah? Betul loh, Ray. Mungkin bisa dibilang mereka itu kelompok Dominion. Hanya saja mereka tidak diperintah langsung oleh kelompok Dominion. Oh gitu. Mereka menerima perintah dari kelompok Ruby. Wah, ternyata ada yang seperti itu juga ya. Baru tahu gua. Coba Dio, jelaskan lebih detail lagi. Apa yang lu tahu mengenai kelompok Scarlet Nah ini? ini. Sebenarnya gue juga kurang informasi mengenai mereka. Tapi, bukannya lu pernah berurusan dengan mereka? Iya, dulu mereka pernah bernegosiasi dengan Itu pemerintahan. bapaknya itu. Waktu itu, gue mengantar orang yang akan bernegosiasi dengan kelompok Scarlet ini. Kalau tidak salah, mereka sedang membuat bisnis media. Minggir. Mereka ingin bekerja sama dengan pemerintahan. Lalu, pemerintahan pun setuju dengan rencana mereka. Apa mungkin dengan bekerja sama dengan media, Bapaknya Bimo pemerintah bisa misterius. dengan mudah membungkam semua yang terjadi? Betul sekali. Sengaja lewat tapi dengerin Itu mungkin. salah satu alasan kenapa pemerintahan bisa tertarik dengan proyek mereka. Akhirnya, pemerintahan pun Wih, makan mencoba untuk bakso. membuat satu proyek dengan mereka, yaitu membuat berita palsu.
di mana seolah-olah pemerintah berhasil menang melawan para mafia. Kabar Oh, berita itu menyebar luas. Proyek berhasil. Tapi sayang, sepertinya pihak Dominion merasa tersinggung dan memutus proyek itu dengan pemerintahan. Akhirnya proyek itu gagal. Tapi di sini pihak Scarlet tetap ingin bayaran uang di proyek sebelumnya tetap dibayarkan. Tapi pemerintah menolak karena merasa itu adalah proyek gagal. oh gitu. Padahal proyek itu sukses, membuat banyak warga di wilayah West dan sekitarnya percaya. Bahkan mereka menaruh rasa percaya lebih dalam pada pemerintahan. Wah, ternyata memang serumit itu ya masalahnya. Jadi menurut gua kita bisa memanfaatkan ini, Ray. Manfaatkan gimana tuh? Di posisi ini, kelompok Scarlet mendapat kecaman dari pihak Dominion. Di sisi lain juga, pihak pemerintah tidak ingin berurusan lagi dengan kelompok Scarlet. Oke, Jadi, oke. jika kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik, dengan cara masuk ke dalam konflik mereka, kelompok Scarlet ini bisa berpihak pada kita. Betul sekali. Bayangkan, Mengambil Ray, kesempatan kalau dalam kita kesempitan. bisa Oke. beraliansi dengan mereka, kita bisa mendapatkan dua sumber informasi sekaligus tentang kelompok Dominion dan juga pemerintahan. Tapi sepertinya tidak akan semudah itu buat Bener, membujuk mereka yuk. bener banget. Itu benar. Apalagi member Scarlet ini didominasi oleh wanita-wanita independen, para wanita yang haus uang lewat bisnis. Oke, Tapi matre. ini adalah misi yang menarik sih, Ray. Kita tidak perlu memaksa semua kelompok Scarlet bergabung dengan kita. Gua rasa kita hanya cukup ambil salah satu dari mereka. Lalu kita ulik informasi dari mereka. Kelemahan kita adalah kurangnya informasi lebih dalam mengenai Dominion. Bener. Mungkin kalau pemerintahan kita bisa sedikit bertanya pada si Dio. Tapi kalau Dominion tidak ada yang bisa memberitahu kita. Apalagi setelah si Juna pergi ke Timur Raya, Oh kita iya. sangat kekurangan informasi mengenai kelompok Dominion. Benar sekali. Padahal informasi adalah senjata paling mematikan. Bener. Kalian benar. Untuk memperkuat kelompok kita ini, kita harus mencari orang yang memiliki banyak informasi. Dan sepertinya rencana mencari kelompok Scarlet patut kita coba. Kalau gitu, kita harus mulai dari mana, Dio? Gua akan hubungi orang yang pernah bernegosiasi dengan kelompok Scarlet. Kita akan membuat pertemuan langsung dengan kelompok Scarlet ini. Bagus sekali Dio. Ayo, kita percepat rencana ini agar kita bisa melacak keberadaan si Raka. Wah, Bujuh. bakso. Nongol Kayaknya enak aja. banget. Oh, tentu saja enak. Hah? Siapa dia? Kaget mereka. Kaget mereka. Wuh. Langsung sigap. Wah, dikepung. Aduh. Siapa dia? Wow. Ada apa kalian? Kenapa langsung siaga begini? Sialan, mau apa lu hah? Apa yang lu cari? Sehingga tiba-tiba lu muncul di tempat ini. Dia elit Dominion. Pantas saja. Dia terlihat kuat sekali. Oke. Tapi bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul? Dia orang yang berbahaya. Benar sekali. Cepat jawab, mau apa lu datang sini, ha? Apa lu akan mengambil si Ray? Gua datang buat makan bakso lah. Seorang elit Dominion muncul secara terang-terangan. Pasti ada maksud lain. Gua hanya kangen makan bakso aja. Gua nggak akan tinggal diam jika lu berbuat onar di tempat ini. Oh, Sekalipun lu kenal dengan si Junah, tapi tetap saja lu seorang elit Dominion. Kita tidak tahu maksud kedatangan lu ke tempat ini. Dia masuk akal juga Gua berkewaspadaan. tidak datang untuk mencari ribut. Kalaupun lu mau ribut dengan gua, setidaknya setelah gua kenyang makan bakso. Tapi sepertinya kita harus tetap waspada, Ray. Karena dia berbeda dengan si Dias dan Junah. Dia itu masih anggota Dominion. Oke. Bahkan seorang elit Dominion. Ada apa, Re? Dia itu pelanggan. Dia datang untuk makan bakso. Waduh. Ini, silakan duduk dan nikmati baksonya. Wah, bijak sekali Anda. Terima kasih ya. Bre, penasaran gue sama si bapaknya si Bima ini. Siapa sih sebenarnya bapaknya si Bima? Si Bima, sorry. Si Ray. Jin, tiba-tiba makan bakso aja nih orang. Ayolah. Gua suka gugup kalau makan sambil diliatin. Apalagi sama banyak orang gini. Kita hanya waspada. Tetap saja. Ayo, lanjutkan obrolan kalian. Gua janji hanya makan bakso lalu pergi. Gimana?
Ya udah. Entah kenapa. Horor udah banget ada terpancar jadinya. niat jahat dari dia. Sebenarnya mau apa dia datang ke sini? Oke, santai lagi. Tiba-tiba datang. Wah, sudah lama sekali gua tidak makan bakso. Ternyata enak juga ya. Ini bakso terenak di wilayah sini. Hahaha. Silahkan dinikmati baksonya. Wah. Oh iya, jangan lupa bayar ya. Dia terlihat kuat sekali. Apakah emang sekuat itu? Dia adalah orang yang mampu mengimbangi si Ray pada saat Ray dalam mode monarka. Ah, tidak mungkin. Ternyata dia memang sekuat itu ya. Oke. Jadi kocak gini, Bre. Kocak plus horor jadinya. Anting ini apa artinya? Unik banget, Jir. Kenapa? Lu mau? Ambil aja. Ambil Hah? aja. Serius? Ya enggak lah dong. Alah. Alah. Terus, ini kalung apa? Kenapa X gitu? Ini kalung yang gua balik. Jadi, gambar utamanya ada di balik kalung ini ya? Hah, bisa gak sih? Kalian biarin gua nikmatin baksonya. Hehe, maaf, Bang. Tumben banget. Mereka berdua nggak takut, Jir. Padahal ini musuh berbahaya. Itu berarti orang ini tidak memancarkan intimidasi. Makanya si Cipang dan si Sony tidak ketakutan. Bener. Bisa jadi. Habis. Habis juga baksonya. Kayaknya gua. Ngapain, Re? Ngapain, Re? Gua serius. Untuk apa lu datang ke sini, ha? Apa lu ada urusan dengan gua? Ya urusan gua membeli bakso bapak lu. Kenapa dia tahu ini bakso bapak gua? Woi, abang tukang bakso. Ini baksonya sudah habis. Gua mau bayar. Oh, baik-baik. Bre, gue curiga sama bapaknya Udah, sih, Pak. Re. Biar Ray aja yang beresin. Udah, nggak apa-apa, Ray. Wah, Ini uangnya pak. Kembaliannya silakan. Ambil siapa saja. sebenarnya Hah? ini, Bre? Ambil Bapaknya apaan? si Ray. Uangnya pas gini. Oke, kalau gitu gua pergi dulu ya. Sampai bertemu lagi, Ray. Tapi lain kali kita kebar bareng saja. Jangan bertarung seperti di Tanah Merah. Hahaha. Wah, Hah? apa ini, Bre? Apa-apaan itu? Kenapa dia pulang begitu aja? Lah, kok aneh banget ya? Tuh orang, udah kayak NPC aja. NPC. Muncul, langsung pergi lagi. Tapi kita beruntung. Sepertinya dia tidak memiliki niat jahat datang ke sini. Haha, menarik sekali orang itu. Dia tidak seperti elit Dominion. Waktu di Tanah Merah juga gitu. Datang cuma buat bertarung, lalu tiba-tiba pergi. Wah, keren banget orang itu. Walaupun lebih keren Bang Dio sih. Bre, sebenarnya Aneh-aneh siapa aja tuh orang. bapaknya si Ray? Sepertinya dia orang yang tidak bisa ditebak. Sudahlah, lupakan aja. Ayo, kita lanjut lagi ke rencana kita. Sampai mana tadi rencana kita? Kita akan merencanakan sesuatu untuk mencari kelompoknya Scarlet. Nah, Udah iya itu. pasti ya. Lu yang punya rencana Feeling kan, Dio? gue dari Iya, awal. gua bakal telepon seseorang. Bapaknya Tahu si Ray ini info bukan orang itu. sembarangan. Bagus kalau gitu. Senyum lagi dia. Wow, 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 wow. Udah feeling gue dari awal, Bre. Bukan orang sembarangan nih, orang bersambung lagi. Nah, Bre, itulah tadi kita mereaction animasi dari Bang Ray Series. Oke, Bre, semenjak gue pertama kali mereaction Bang Ray Series yang di episode mulai pertarungan ya, kalau nggak salah mulai startnya dulu kan awal pertama kalinya di Tanah Merah ya dulu ya. Gua melihat dari sosok ketiga animasi ini, Bima, Arjuna, dan juga si Ray Series. Dan kalau si Arjuna gue memang ngikutin dari awal banget ya, karena waktu itu kan dia masih baru beberapa arc ya, baru berapa arc, 1 atau 2 arc itu gue sampai 3 arc gue itu ngikutin. Jadi gue tau lah ceritanya gimana gitu. Dan setelah gue feeling ya, si Bima bapaknya bukan orang sembarangan, itu awalnya.
si Rey, keluarganya juga, bapaknya juga bukan orang sembarangan. Nah, saat gue melihat sosok si Rey, bapaknya tukang bakso, tapi gue yakin juga bapaknya itu bukan orang sembarangan, karena dari awal dia pernah sempat terkejut pas dengar kata-kata apa gitu di episode apa gue lupa gitu ya. Dia sempat terkejut, bre. Jadi gue di situ gue yakin banget bapaknya Bima ini bukan bapaknya si Rey ini bukan orang sembarangan. Dan yang lain kan udah diulik ya, kalau si Bima bapaknya kuat ya, si Juna juga pasti bapaknya juga kuat. Nah, di sini yang dibuat kita menjadi sangat-sangat misterius, bre. Dengan kekuatan bapaknya si Rey ini kayak apa? Apakah dia cuma informan doang gitu, tukang informasi aja, atau malah memiliki kekuatan yang di luar nalar ya? Itu, bre. Ya. Jadi oke, gimana ya, kayak wah gitu loh. Tampangnya kalau mungkin ya si bapaknya Bima keren gitu ya, gagah. Sosok bapaknya si Juna kan belum ditentuin. Pasti dari jenis keluarga Blackfell orangnya keren-keren, pasti keren. Nah, bapaknya si Rey orangnya biasa kurus gitu, ada kumis doang nongol di situ, pakai peci, pakai handuk dikalungin. Kayak orang biasa-biasa aja, kayak memang dilihat dari covernya kayak nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi di episode ini, wow, kayaknya apa itu? Apakah bapaknya si Rey ini cuma informan doang ya, tukang memberi informasi, atau bahkan memiliki kekuatan atau tingkatan yang sangat tinggi dan juga jabatan tinggi? Karena bahkan seorang Leon aja datang jauh-jauh ke situ membahayakan dirinya di hadapan Rey dan kawan-kawan, cuma ngasih selembar kertas yang berisi informasi. Nah, gimana pendapat gue, bre? Enak kalau sering-sering gini ya. Oke lah, bre, nanti kapan-kapan untuk sesi baca-baca teori kan dulu pernah kita lakuin ya, karena mungkin saya waktu beberapa buat teori dan kebetulan saya lagi keadaan berduka, jadi memang waktu sampai beberapa hari kemarin pikiran masih belum jernih ya, jadi kadang masih kepikiran dan kebawa lah, jadi gue belum bisa buat untuk sesi-sesi baca teori gitu. Jadi rencana gua nanti, bre, ya, gua akan buat sesi baca-baca teori tapi sambil live ya, baik animasi Bima. Jadi kita bahas khusus nih biar nggak melebar-lebar ya, untuk baca-baca teori dari si Bima. Nanti dijadwalkan lah Bima, Arjuna dan juga si Rey. Jadi nanti akan gua umumin gitu, nanti malam kita akan live baca-baca teori gitu misalnya gitu ya. Jadi kalian udah siap-siap dengan teori kalian, akan saya baca satu-satu tapi pelan-pelan ya, jangan numpuk-numpuk gitu. Dan intinya saling menghormati teori dan jangan saling menggunjing. Kalau nanti setelah baca teori tapi ada masih saling mengunjing gitu teori orang, ya gua nggak akan lanjut, bre, karena gua nggak mau buat video yang membuat kalian tuh saling membenci. Gua nggak suka kayak gitu ya. Oke lah, bre, ya, mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaksi selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap keren.